Kenapa harus selalu Prabowo ya yang pasang badannya? Iya, pembusukan memang. Memusuhkan maksudnya? Iya, dia dibusukin dengan cara begitu kan. Misalnya sekarang MBG, Iya. itu kan banyak yang busuk lah, ditolak oleh sekolah-sekolah. Tapi kan balik lagi Prabowo lagi yang menengahi itu. Iya kan, semakin sering bicara semakin sering salah berarti. Karena Bapak Wapres gue bilang tenang-tenang aja tuh Bapak Wapres. Iya. Jadi sebetulnya nggak usah pakai pembukaan lagi ya, kan kita sudah sering Udah ngobrol. tadi ya. Nggak itu loh Pak. Soal apa Ini nih? sih kita ngobrol-ngobrol aja. Ya. MBG itu loh gue. Ah, Kan banyak ahli ekonomi kan menyarankan MBG ini di stop aja karena Iya. fiskal kita nggak kuat, iya. uang kita juga nggak kuat. Ini kita ngobrol aja. Tapi emang kalau gue lihat kan MBG itu kan faktornya banyak ya. Mungkin SPPG itu juga minjem duit ke bank buat bangun SPPG-nya, Iya. buat beli bahannya segala Iya. macam lah. Kalau ini di stop artinya kan NPL kan, Iya. non performance loans buat bank-bank itu, karena si SPPG ini pasti kalau dihentikan nggak bisa bayar balik utangnya. Iya. Tapi di sisi yang lain fiskalnya ini jadi nggak bagus, jadi jelek kan. Nah, Tapi kalau dihentikan karena saran beberapa ekonom itu fiskal kita lumayan jadi kuat lagi, ekonomi juga jadinya muter lagi gitu. Tapi yang gue heran ya, kenapa harus selalu Prabowo ya yang pasang badannya, menjelaskan ini, menjelaskan itu gitu. Semuanya tuh balik lagi ke dia. Lu nyadarin itu gak sih? iya, pembusukan memang. Memusuhkan maksudnya? Iya, dia dibusukin dengan cara begitu kan. Tapi kan ini konsekuensi bahwa dia ini kan masuk ke sarang musuh kan. Ya kan memang kekurangan SDM. Ya, Itu menarik tuh kata. Iya, gue juga pikir gitu ya. Karena cuma kan yang gini-gini walaupun menarik nggak bisa gue omongin kan. nggak, itu kan udah diomongin tadi. Nggak, karena menurut gue tuh darurat komunikasi salah satunya itu. Karena ujung-ujungnya Prabowo lagi. Harusnya kan harusnya orang-orang itu kan yang menjelaskan kan. Misalnya sekarang MBG. Ya. Itu kan banyak yang busuk lah, ditolak ditolak oleh sekolah-sekolah. Tapi kan balik lagi Prabowo lagi yang menengahi itu. Iya. Kayak kemarin kan ngobrol dengan Yemiza ya namanya tuh. Iya. Karena Bapak Wapres gue bilang tenang-tenang aja tuh Bapak Wapres diperlukan. Iya. Jadi lagi-lagi Prabowo lagi, tapi teori lo tuh bagus tuh. Itu ada semacam pembusukan yang dilakukan oleh lawan-lawan Prabowo, Iya. yang akhirnya apapun itu Prabowo yang disalahkan. Iya. Lo bisa berkesimpulan begitu, gimana ceritanya tuh? Ya ceritanya tadi sebelum gua tahu ini sudah live. Ya. Setelah gua tahu ini sudah live, gua langsung sudah mulai. Gua lihat angka lu udah jalan gitu. Enggak, tapi itu hipotesa yang baik, yang bagus, yang harus kita omongin ke presiden juga kan. Iya kan pasti presiden sudah paham lah, ya kan? Dia sudah paham ya. Dan kan sedang dalam proses pembenahan juga kabinet kerja ini ya. Aku dengar kan berbagai sektor penting misalnya sektor yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak ya, dengan lapangan pekerjaan itu yang paling penting kan. Harga murah juga kalau orang nggak punya duit kan sama sekali Iya. nggak guna. Jadi harus dibikin orang supaya punya pendapatan gitu. Itu juga sedang ya. Jadi sektor perindustrian katanya mau dibenerin ya. Kemudian sektor-sektor lain lah ya, misalnya Menko-Menko yang terkait langsung dengan pekerjaan-pekerjaan yang konkret ke bawah juga aku dengar mau dirapiin kan gitu. Ya itu kan bagus ya. Jadi ya menurut aku pemerintah, presiden lah ya, tentu punya itu semua lah. Peta dashboardnya pasti lengkap lah. Cuma kan barangkali persoalannya adalah kapan itu diwujudkan, timing kan, persoalan timing. Nah kalau persoalan timing ini kan terkait dengan banyak hal ya. Dengan krisis yang belakangan terjadi itu kan mau tidak mau juga harus menahan krisis di Iran segala macam ya. Karena kan barangkali dihitung tidak elok kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan tentang sikap kita di panggung global belum tuntas, kemudian tiba-tiba ada perubahan kabinet, lu bayangkan gak itu ya kan? Kemarin yang lu bilang tadi soal
100.000 tentara tiba-tiba kumpul di Jakarta aja, kita punya penjelasannya dari berbagai pihak gitu ya kan. Iya, Jadi kita bingung darurat. nih mana yang jelas nih kan gitu. Jadi sedang ada situasi yang memang aku rasa membuat pimpinan tertinggi ini harus ekstra hati-hati gitu ya. Tapi saya bersamaan juga orang-orang seperti lu mesti menyampaikan tuh perlunya mengatur performa kemunculan ya, air muka, mimik, ya pesan-pesan itu, repetisi pesan itu terkadang bagus ya kan, karena Allah bisa karena biasa ya, tapi juga repetisi pesan bisa jadi membuat kita semua tersesat kan gitu. Iya, iya. Atau salah memahami lah paling tidak begitu. Ya ini orang-orang pakar-pakar komunikasi seperti dirimu yang berperan ya, apalagi dirimu itu pengamat politik ternama ya kan. Nah, itu kan reputasi yang gue udah sering ngobrol juga, udah sering ngomong juga bahwa presiden. Presiden komunikasi ini nggak bisa didiemin gitu. Jadi sebetulnya kan kalau semuanya lagi-lagi presiden, ya akhirnya kita jadi lupa kalau sebetulnya ada poin-poin atau person-person yang harusnya take care itu kan. Misalnya kemarin di medsos-medsos tuh, kenapa sih pabrik-pabrik kita tuh berkurang sehingga PKHK di mana-mana? Itu mungkin sektor yang dilupakan tuh sejak zaman Soeharto terakhir kan. Bahkan yang ada pabrik-pabrik itu pada pabrik-pabrik yang dimiliki oleh investor asing itu banyak yang cabut semua. Yeah. Tapi kita sendiri nggak berusaha untuk bikin pabrik-pabrik baru itu. Padahal Prabowo kan pengennya parfum Indonesia, sepatu buatan Indonesia. Yeah. Nah, tapi karena lagi-lagi Prabowo yang muncul, ya pembusukan terhadap karakternya dia. Lama-lama kan orang nggak percaya juga Prabowo begini, Prabowo begitu. Loh kok iya aja sih? Yang diuntungkan siapa jadinya kalau itu terjadi? Ya lawan politiknya Prabowo lah. Siapa lawan politik Prabowo? Ya lu tau lah. Nggak tahu gua. Masa? Nggak tahu gua. Ya gue juga nggak tahu lah kalau gitu. Kemarin gua ngomong di acaranya Komandan T. Jumur Hidayat. KSPSI, bicara tentang kaitan antara perjanjian resiprokal dengan Amerika Serikat, kemudian krisis di Iran dengan nasib buruh. Menarik itu. Nah, pembicara ini senior kita, Mas Fadil Hasan, dia bicara misalnya dia bicara apa? Bahwa kalau kita lihat memang ada banyak catatan dari naskah perjanjian kerjasama itu, tetapi dengan nasib buruh itu sebetulnya pro buruh. Ya kan, jadi di situ ada kepastian upah, ya kan, kemudian kepastian bahwa produk yang dikirimkan, yang kita perdagangkan dengan Amerika Serikat itu bukan produk yang dihasilkan dari kerja paksa, upah murah dan seterusnya gitu kan. Jadi teman-teman buruh senang ya kan. Nah, terus waktu aku ngomong tadi aku ngomong soal peluang itu ya, ada peluang misalnya bauran energi, kan berarti industrialisasi kan, cabang industri baru kan terbentuk ya kan. Kemudian yang dihadapkan kita juga tokoh buruh, Jumur Hidayat yang kita tahu memang orientasinya adalah kesejahteraan buruh, penambahan lapangan pekerjaan, pembukaan cabang-cabang industri baru kan gitu. Jadi pas setelah Mas Fadil bicara, waktu giliran aku bilang begini, jadi ini sebetulnya udah selesai diskusi kita ini. Karena hal yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman buruh itu kan adalah perjanjian tidak berpihak pada buruh, tapi dia berpihak kan gitu. Berarti sudah selesai ya, karena memang ada banyak, aku nggak bilang hoax juga ya, tapi ada banyak perspektif ya. Jadi fakta dan cara melihat fakta ini kan dua hal yang berbeda ya. Nah faktanya kan adalah perjanjian itu, dokumen-dokumen itu. Nah tetapi cara melihat perjanjian itu kan yang bervariasi. Nah kelihatan memang seperti yang lo katakan tadi, versi yang menguasai mainstream ini ya, yang jadi mainstream dalam komunikasi publik kita ini adalah versi yang negatif gitu ya. Nah sementara versi yang positif ini jubirnya sedikit. Ya kan, dan kalaupun ada satu jubir yang dominan ya presiden sendiri kan gitu. Nah ini yang mesti diimbangi ya. Gue kira lu udah dapat SK tuh untuk apa? SK-nya bukan harus surat ya. Ada itu SK surat kira-kira. Tapi ada baiat gitu. Surat kira-kira. SK itu surat kira-kira. Ya memang harus diperbanyak. Kan kita coba tuh. Kodari mana Kodari? Ngomong dong, ya kan? Masa Kodari ada di situ kagak pernah muncul, ya kan, kemunculannya lebih sering dari kemunculan presiden lebih sering daripada juru bicaranya, nggak boleh itu sebetulnya. Ya. Iya, sehingga kalau ada yang miss nggak ada yang bisa ngebenerin. Iya, harus ada bantalan, dia jubir gitu. Lu lah gantiin Kodari.
Ya. Nah tapi mau sampai kapan kayak gini? Itu tadi ya, misalnya ini kita ngebahas yang kesejahteraan buruh tadi. Gimana caranya buruh mau sejahtera kalau kemudian infrastruktur manufakturnya nggak dibangun? Kan kata lo kan kalau ada manufaktur sendirian, gimana mau ada pembandingnya? Iya. Nggak akan ada pembanding bahwa buruh akan sejahtera kan, karena ya udah lo di sini aja, gaji lo segitu, nggak ada manufaktur baru yang misalnya menggaji buruh lebih tinggi gitu misalnya. Nanti kalau bisa lo undang Mas Fadil Hasan ya, biar dia, karena kemarin poin-poin itu dia yang sampaikan. Tapi kira-kira begini, itu sektor buruhnya, kan sekarang sektor pelaku usahanya. Nah ini yang aku sempat curi-curi dengar hendak dibenahi sebelum presiden tiba dari kunjungan yang kemarin tuh. Amerika. Yang dari Washington kemudian ke Inggris, Yordania, Arab kemudian itu kan. Tapi ya gara-gara sampai sini ada peristiwa perang Iran, ya geser lagi kan gitu, atau tertunda lagi gitu. Jadi ada aku dengar-dengar tuh upaya untuk memperbaiki sektor industrinya gitu yang dilakukan. Tentu kan harus mengubah orang yang punya mindset kan. Jadi mindsetnya harus diubah itu kayak dengan figur kan gitu. Nah, jadi kita tunggu aja itu dilakukan gitu ya. Insya Allah nanti kawan-kawan buruhnya sejahtera karena industrinya jadi bercabang, jadi banyak gitu kan gitu. Kalau dalam future studies, Nah, presiden yang keseringan membenarkan banyak hal, itu ada contohnya atau apa imbasnya sih? membenarkan banyak hal tuh gimana? Enggak gini, dia harus keluar untuk menjelaskan banyak hal, bukan membenarkan. Menjelaskan banyak hal yang harusnya bisa dilakukan oleh anak buahnya. Misalnya kayak gini ya, kemarin yang paling gampang lah, anggaran MBG yang ada di anggaran pendidikan itu kan menterinya nggak keluar. Iya. Menterinya tidak menjelaskan, akhirnya harus seorang Teddy yang menjelaskan itu. Seharusnya siapa itu yang menjelaskan itu? Harusnya menteri teknis dong. Siapa itu misalnya? Sebut namanya. Ya Brian lah, menteri diktinya itu kan. Oh tapi itu kan atau minimal si menteri dikti memberikan bahan kepada jubirnya Bakom atau Mas Pras gitu kan, atau Mutia lah, gue nggak ngerti juga gitu. Sehingga ada yang menjelaskan, tidak lari kemana-mana. Kan akhirnya yang menengahi itu ujung-ujungnya setelah Teddy bicara ya Prabowo kemarin dengan mengkonfirmasi lewat Yemiza itu dia bilang katanya MBG nggak diperlukan, nggak, bohong itu Pak, diperlukan. Itu kan seperti ini loh aslinya. Jadi lagi-lagi si presiden lagi yang tampil, jadi seolah-olah dia jadi one man show kan. Memang presiden itu one man show, tapi semua burden, semua beban itu dibebanin di pundak dia semua, walaupun memang gue juga sering berkali-kali bilang namanya pemerintahan itu baik buruknya tergantung presiden, penilaiannya presiden nggak ke menteri. Ya, tapi kan itu kemarin kan respon yang disampaikan oleh Menteri Teddy itu kan respon dia terhadap pernyataan beberapa teman PDIP kita itu kan. Nah tapi sebelum Menteri Teddy ngomong itu sudah ada yang mengatakan bahwa mengingatkan bahwa sebetulnya Ibu Megawati, pimpinan dari teman-teman PDIP yang kemarin jumpa pers itu mendukung MBG. Bahkan sebetulnya mengatakan apa? Berapa? 10.000 atau 15.000? Per porsi. 15.000 per porsi itu terus jadi 10.000. Nggak cukup. Ya, 15.000 nggak cukup. Artinya apa? Secara prinsip beliau ini mendukung ada upaya perbaikan gizi, jaminan gizi terhadap anak sekolah kita gitu ya. Nah, angkanya nggak cukup. Berarti apa? Bagi seorang Megawati mesti ditambah anggarannya kan begitu. Ya kan di situ persoalannya aja. Cuma karena teman-teman PDIP sebagian itu jumpa pers, maka dianggap sebagai satu persoalan kan. Sehingga Menteri Teddy harus ngomong kan begitu. Tapi dibantuin sih Said Abdullah juga menengahi itu. Nah, apalagi kemudian dia bilang ini kan ketua banggarnya adalah orang PDIP sendiri. Said Abdullah terus memperkuat apa yang disampaikan oleh. Iya, nah terus apa yang bikin lu masih risau soal MBG? Udah selesai itu kupikir. Ya enggak. BBC itu bagus juga. Kemarin dia membuat intisari lah sebetulnya apa aja sih yang diomongin sama Prabowo, itu kan selalu gitu-gitu aja. Iya, kata ini berapa kali, kata ini berapa kali, kata ini berapa kali. Tapi balik lagi ke MBG, ini kan jadi kayak anak emasnya Prabowo ya. Sementara sekarang ini mungkin dia harus memilih tuh dan menentukan apakah akan di stop beneran atau seperti kata Purbaya katanya akan dipotong anggaran MBG itu demi apa? Demi fiskal kan? Karena ada kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Iya, ratingnya juga udah jelek tuh. Rating apa? Rating yang dari lembaga-lembaga independen itu loh. Iya. Jadi kata
memang dengan kondisi fiskal yang tidak sehat 353 triliun ya. Iya. Anggaran untuk MBG itu ya masuk dalam kategori yang perlu dipertimbangkan lagi, tetap ada. Iya. Tapi kan itu janji politik ya gue. Janji politiknya Bapak tuh, Pak Prabowo kan. Jadi nggak mungkin juga dihilangkan begitu saja. Dan itu dampak-dampak ekonomi yang sudah ada itu loh. Pasti kan SPPG ada yang udah minjem duit ke bank lah. Ada yang udah begini, ada yang udah begitu. Begitu di stop lumayan itu pasti dampaknya. Tapi ya gue nggak tahu ya, karena kesehatan fiskal mungkin jadi yang utama tuh. Iya. Tapi aku rasa yang perlu dibenahi kalau bicara soal MBG ini ya evaluasinya tidak sampai ke taraf menghentikan MBG lah ya. Jadi sekarang kita mau evaluasi di sisi mana? Sisi fiskal misalnya. Ya dilakukan pembenahan ya. Mungkin ada sektor-sektor lain yang bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lain ya, tanpa harus mengurangi MBG. Atau kalau misalnya ternyata angka itu dianggap terlalu tinggi ya dikurangi sehingga dia proporsional. Di mana pembengkakannya kan begitu kan, detail-detail mana yang bikin jadi. Nah, itu kan kita nggak tahu nih hitungannya kan. Jangan ngirim-ngirim lele mati lagi. Tapi tidak sampai menghapuskan MBG gitu, karena kalau menurut aku MBG ini bukan cuma soal menjamin kecukupan gizi, tapi juga membangun ekosistem, dan ekosistem ekonomi ini kan berarti tadi lapangan pekerjaan, hidup yang lebih layak bagi pelaku usahanya begitu. Aku kira itu yang bisa dilakukan gitu. Nah, yang jadi persoalan kita sekarang ini barangkali memang tadi itu komunikatornya yang memang harus pas ya, harus pas. Dan gue setuju sama lu, memang kelihatannya tidak juga semua hal harus presiden lagi. Maka lembaga juru bicara di kementerian, lembaga juru bicara di istana ini memang harus lebih diaktifkan ya. Kalau misalnya presiden muncul karena tidak percaya dengan orang-orang yang mengisi lembaga juru bicara itu, ya cari yang dia percaya kan gitu aja sebetulnya. Dan kemudian fungsikanlah mereka dengan baik dan beri kesempatan mereka untuk nempel ke tubuh presiden dong, ya kan, sehingga alam pikiran presiden ini bisa dimengerti. Ya temanmu ini kan gini-gini juga pernah jadi juru bicara Mbak Rahma misalnya. Oh kita on call, Mbak Rahma mau tanya ini, kita ada di dekat dia, ya kan. Jadi kita bisa memahami jalan pikirannya sehingga kita mengerti diksi-diksi yang hendak disampaikan itu seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya mendapatkan komunikator terbaik pun misalnya seperti Hendy Satrio yang gue kenal banget dari dulu ya, udah lama gue kenal, tapi tidak diberi akses untuk nempel ke tubuh presiden, ya kesulitan juga nanti Hendy Satrionya itu gitu. Jadi harus ada, misalnya lu mau dikasih SK beneran nih ya, bukan surat kira-kira, harus ada klausul ya kan, bahwa lu itu punya kamar di sebelah kamar presiden lah gitu kira-kira. Kasarnya tuh begitu. Intinya apa? Ya lu bisa memahami jalan pikiran presiden sehingga paham juga diksi-diksi kunci yang harus disampaikan. Gitu. Nah ini kalau gitu kita sampaikan ke presiden, ini bukan tentang darurat komunikasi aja, tapi ini juga tentang proses pembusukan pada presiden, karena apa-apa harus dia menjelaskan, apa-apa harus dia menjelaskan. Pada saat polemik terjadi, itu kembali dia lagi harus menjelaskan, karena kalau polemik terjadi setelah presiden menjelaskan kan nggak mungkin bawahannya yang menjelaskan, harus dia lagi yang menjelaskan. Memang hampir di banyak hal ya, soal kemarin tawaran menjadi mediator misalnya kan tidak jelas keteherannya tuh kapan, ya kan, keteherannya setelah melakukan apa, ini kan sesuatu yang mestinya dijelaskan gitu ya, tapi kan tidak, sehingga akhirnya, nah ini sifat manusia, ketidaktahuan pada sesuatu itu membuat banyak lahir teori gitu loh, ya kan, jadi teorinya teori-teori yang itu sifat manusia ya, maksudnya begitu ya. Manusia itu kalau tidak tahu biasanya dia cari tahu, ya kan. Tapi biasanya juga ya dia mengasumsikan, ya dia mengasumsikan. Menggunakan akalnya lah. Ya menggunakan akalnya, karena dia kan punya kemampuan analitik, ya. Nah kemampuan analitik ini kan bisa pas bisa nggak pas gitu aja. Ya udah, kelihatannya itu aja tuh yang kita perlu bicarakan sekarang tuh. Gitu ya. Bahwa kalau presiden terus-terusan lagi dia. Jangan lupa ada sisi negatifnya, apa ya, itu ada proses pembusukan yang bisa dimanfaatkan oleh lawan politiknya. Iya kan, semakin sering bicara semakin sering salah berarti. Nah, itu harus diminimalisir juga. Gitu ya. Aku nggak bilang bahwa apa yang dikatakan Prabowo salah ya, bukan. Tetapi gampang paling nggak apa, di cropping orang, kemudian dijahit, kemudian apa namanya itu di clipper gitu. Ya di clipper gitu, ditambah dengan yang lain, ya gitu-gitulah. Itulah dampaknya di era sekarang ini, jadi mesti dipahami juga gitu. Iya. Itu tadi perbincangan dengan sahabat saya, tapi nggak banyak yang tahu ya, bahwa dalam proses sebagai pengamat politik ternama,
Teguh Santosa ini punya peran penting juga. Kala itu dia memberikan sebuah kolom judulnya Pesan Kunci Henry Satrio di Ermol yang kemudian banyak teman-teman wartawan bisa membaca pikiran-pikiran gua tuh. Nah ini orangnya salah satunya. Bahkan dia memberikan celah untuk gua sempat jadi pengamat bola juga. Apa aja pokoknya gua lah. Dan nggak banyak yang tahu ini Dunlap Unpad waktu 98. Wah, oke, makasih ya. Siap, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.